Sekelompok bayangan merah, seperti banjir yang mengamuk melesat melewati hutan. Aura mereka yang padat, berdarah, menyebabkan beberapa magical beast peringkat rendah, yang keluar mencari makanan, takut mendekat. Mereka hanya bisa menggunakan tatapan ketakutan mereka dari jauh saat mereka melihat sekelompok orang saat mereka berlari lewat. Beberapa saat setelah kelompok manusia berwarna merah itu melintas, bayangan berwarna hitam lainnya melompat dan muncul dari antara pepohonan. Tubuhnya berkedip dan berhenti di cabang pohon sebelum mengangkat kepalanya, menghadap ke sekelompok orang berwarna merah yang menundukkan kepala saat mereka berlari dengan liar. Dia tidak bisa menahan cemberut. Dengan suara lembut dia berkata, "Jika saya terus menunda seperti ini, Fan Lao mungkin benar-benar akan mengejar." Xiao Yan merenung sedikit, mengatupkan giginya dan berkata pelan, "Jika tidak ada kesempatan untuk menyerang, maka aku hanya bisa membuatnya dengan paksa." Begitu dia mengatakan ini, kaki Xiao Yan dengan lembut menekan cabang itu. Tubuhnya dengan lembut melayang ke bawah sebelum tubuhnya terus mengikuti kelompok di depan. Dua kelompok dengan perbedaan jumlah yang besar bergegas melalui hutan pegunungan, dengan satu di depan dan yang lainnya mengikuti di belakang. Jarak di antara mereka tidak melebihi 100 meter. Xiao Yan tetap dekat di belakang kelompok di depan, diam-diam menghitung waktu di dalam hatinya. Ini berlanjut dengan cara ini, selama beberapa menit, sebelum akhirnya dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kakinya dengan kasar menginjak dahan pohon. Kecepatannya baru saja melonjak ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa kelompok Fan Ling di depan sebenarnya telah berhenti. Jantungnya melonjak saat dia diam-diam mengurangi kecepatannya dan dengan diam-diam mendarat di cabang pohon sebelum dia mendekat dengan hati-hati. Di tempat terbuka kosong di dalam hutan, Fan Ling melambaikan tangannya dan mengurangi kecepatan rombongan. Wajahnya serius saat dia melihat Bloodguard di depan yang dia kirim untuk mengintai di depan. Dia dengan dingin bertanya, "Apakah ada aktivitas di depan?" Pemimpin Sekte Junior, ada tanda-tanda orang di jalur gunung ke arah itu. Setelah penyelidikan yang cermat, tampaknya orang-orang dari makam tengkorak hitam. The Bloodguard berlutut dengan satu lutut saat dia melaporkan dengan hormat. Makam tengkorak hitam, ekspresi Fan Ling berubah sedikit saat dia mendengar ini. Dia bertanya, "Apakah kami juga telah dihentikan? Bagaimana mereka bisa mengetahui keberadaan kami?" Pemimpin Sekte Junior, melihat sikap mereka, sepertinya mereka tidak menyergap kita. Sebaliknya, mereka tampaknya mencari jalur pegunungan terpencil, dan menggunakannya untuk segera kembali ke kota tengkorak pengawal darah, yang berpengalaman ragu-ragu sedikit sebelum berbicara. "Oh, hei. Setelah membeli keterampilan Dou kelas D, mereka mencari jalan kecil dan terpencil untuk diam-diam kembali ke kota tengkorak." Ini sangat cocok dengan karakter orang-orang itu. Mata Fan Ling menyipit. Dia ingat bahwa teknik Dou tipe agility gerakan 3000 petir, yang sangat dia dambakan ada dalam genggaman mereka. Keinginan yang membara yang sulit ditahan tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Tatapannya menyapu ke sekelilingnya saat dia tiba-tiba bertanya, "Berapa banyak orang yang mereka miliki?" "Tepatnya 10. Apakah orang Wuiku itu di antara mereka?" Fan Ling segera mengikuti dengan pertanyaan lain. Wuiku yang baru saja dia bicarakan adalah pria parubaya berjubah abu-abu, yang telah bertarung dengannya untuk gerakan 3000 petir, di pameran lelang kemarin. Ya, dia, menurut penilaian bawahan ini, pihak lain harus memiliki 2 Doulings yang kuat dan 2 Dadousi. Sisanya adalah dari kelas Dousi. The Bloodguard dengan serius menjawab, 2 Doulings, 2 Dadousi. Ya, Fan Ling bergumam pelan pada dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian, senyum keserakahan dan biadab melintas di matanya yang menyipit. Dengan lambaian tangannya, dia berkata dengan cara yang gelap dan dingin, "Tingkatkan kecepatan kami, ikuti orang-orang dari makam tengkorak hitam." Awalnya, saya tidak berencana untuk memiliki ide tentang masalah ini, tetapi kebetulan mereka sendiri memilih untuk mengambil jalur gunung kecil ini. Mereka seharusnya tidak menyalahkan tuan muda ini karena memiliki hati yang hitam. Pemimpin Sekte Junior, pemimpin Sekte berkata bahwa misi terpenting yang kita miliki sekarang adalah mengirim pil naga misterius Yin yang kembali ke kota Muzi. Jika ada masalah yang muncul, itu mungkin sangat merugikan bagi kami. Melihat bahwa Fan Ling benar-benar berencana,
untuk menghentikan orang-orang dari makam tengkorak hitam. Lelaki tua itu, yang telah mengikuti di sampingnya, tidak bisa membantu tetapi dengan tergesa-gesa menyarankan untuk tidak melakukannya. Elder Luo, kamu tidak perlu khawatir. Pihak lain jauh lebih lemah dari kami baik dalam hal jumlah, atau kekuatan grup secara keseluruhan. Sangat bermanfaat bagi kami untuk mengambil risiko ini untuk teknik Dou kelas D. Fan Ling mengulurkan tangannya dan berbicara dengan lemah. Ini Penatua Luo ragu-ragu sejenak ketika dia mendengar ini. Dia bertukar pandang dengan pria tua lain di sampingnya, dan kemudian menatap Fan Ling, yang wajahnya dipenuhi dengan tekad. Dia hanya bisa mengangguk tanpa daya. Ketika saatnya tiba, aku perlu merepotkan kalian berdua, tetua untuk menahan Dowling dari pihak lain. Aku akan memimpin pengawal darah untuk menghabisi orang lain dari makam tengkorak hitam. Kali ini, itu akan sama seperti yang kita lakukan dengan orang-orang dari Sky Serpent Mansion. Kita tidak boleh membiarkan setengah orang pun menyelinap pergi. Fan Ling dengan dingin berkata, gaya membunuhnya tegas tanpa keraguan sedikit pun, dan bisa dianggap sebagai sosok yang berkuasa. Namun, dia terlalu rakus. Saat suara Fan Ling turun, kelompok pengawal darah mengangguk dengan tenang, tanpa mengeluarkan sedikit pun keluhan atau penolakan. Fan Ling mengangguk puas. Dia melambaikan tangannya, dan memimpin ke depan, saat mereka menyerbu ke dalam hutan. Tidak lama setelah Fan Ling dan yang lainnya menghilang, tubuh Xiao Yan muncul di atas pohon besar. Dia mengamati tempat kelompok mereka menghilang, dan senyum aneh muncul di wajahnya. Dengan suara lembut dia berkata, sungguh orang yang terlalu rakus. Ketika dia melihat sesuatu yang bagus, dia hanya ingin merebutnya tapi kali ini, kamu ditakdirkan untuk dirampok. Xiao Yan tertawa pelan, saat tubuhnya melayang turun dari pohon besar, sebelum berubah menjadi bayangan hitam yang melompat ke dalam hutan. Sosok Xiao Yan melayang di dalam hutan. Sekitar 10 menit kemudian, dia tiba-tiba memperlambat dan menyembunyikan tubuhnya di balik pohon besar. Dia memiringkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya. Pada saat ini, di tanah kosong yang hanya berjarak puluhan meter, lebih dari 10 pengawal darah yang diselimuti oleh aura berdarah membentuk lingkaran, mengelilingi beberapa orang dengan tengkorak berwarna hitam dijahit ke jubah mereka. Dari tampang kekacauan di tanah dan luka di tubuh mereka, terlihat jelas bahwa kedua belah pihak telah terlibat dalam pertempuran eksplosif dalam waktu singkat sebelumnya. Di tempat tidak jauh dari lingkaran pertempuran, ada 2 medan pertempuran kecil lainnya. 4 sosok manusia terjalin satu sama lain. Senjata tajam di tangan mereka, membawa kekuatan yang ganas, saat mereka saling menebas dengan keras. Kadang-kadang, kilatan dari pisau dan aura pedang akan menghantam udara, dan batu besar atau pohon besar di sampingnya akan langsung terpotong. Dari sini, orang dapat melihat bahwa kedua belah pihak benar-benar terlibat dalam pertarungan hidup atau mati, dan tidak berniat untuk bertengkar. Apakah mereka sudah mulai berkelahi? Tatapan Xiao Yan menyapu tanah kosong yang berantakan. Dia kemudian melirik 2 medan pertempuran kecil itu. Seorang pria parubaya berjubah abu-abu di antara mereka secara mengejutkan adalah orang dari makam tengkorak hitam selama pameran lelang kemarin. Orang-orang dari Black Skeleton Tomb tidak tahan diserang seperti Sky Serpent Mansion saat Xiao Yan bergumam di dalam hatinya, Blood God, yang seluruh tubuhnya dikelilingi oleh aura berdarah sekali lagi mulai menyerang. Aroma darah yang datang hampir membuat orang muntah. Di bawah lebih dari 10 pisau darah yang bersinar, 8 orang dari makam tengkorak hitam, dengan pengecualian dari 2 Dadousi, yang mengertakkan gigi dan bertahan, langsung dibacok sampai mati oleh pisau yang kacau itu. Kematian mereka sangat menyedihkan. Siyu, panah gelap hitam, dingin tiba-tiba ditembakkan secara eksplosif. Panah dingin membawa aura berdarah yang pekat saat itu dengan keras menembus tenggorokan seorang Dadousi dengan cara seperti kilat. Kekuatan besar yang terkandung di dalamnya, secara langsung menyebabkan panah melewati tenggorokan pria itu dan keluar dari belakang, sebelum akhirnya memaku dirinya sendiri dengan kuat ke batang pohon. Ekor anak panah itu bergetar dengan cepat. Tatapan Xiao Yan menyapu ke arah mana panah itu ditembakkan. Orang yang menyerang sebenarnya adalah Fan Ling, yang memegang busur di tangannya. Pada saat ini, dia sekali lagi mengangkat busurnya setelah membunuh 1 Dadousi dan menargetkan Dadousi lainnya dari kejauhan.
Melihat Fan Ling mengarahkan panah ke arahnya, ekspresi Dadoushi lainnya berubah drastis. Douqi melonjak liar di dalam tubuhnya. Dalam sekejap itu diaglomerasi dan membentuk armor Douqi yang agak kasar di permukaan tubuhnya. Dari penampilan baju besi Douqi ini, kekuatan Dadoushi ini kemungkinan besar sekitar 2 atau 3 bintang. Hei, kamu ingin memblokir panah gerhana darahku, hanya dengan armor Douqi yang rusak itu. Fan Ling tidak bisa menahan tawa dingin, saat melihat tindakan Dadoushi. Dia menarik tali busur ke belakang dan melepaskan jarinya. Sebuah panah yang ditutupi oleh energi berwarna darah, ditembakkan dengan kekuatan ledakan. Itu berubah menjadi cahaya berdarah yang dengan keras bertabrakan dengan armor Douqi itu dengan cara seperti kilat. Sebuah krun, yang akan membuat wajah seseorang masam, langsung terdengar. Suara berderak tidak berlangsung lama sebelum tiba-tiba berhenti. Ini karena panah berwarna darah itu benar-benar merusak lubang kecil di baju besi Douqi itu. Panah itu kemudian mengebor ke tenggorokan Dadoushi itu melalui lubang. Fan Ling dengan acuh tak acuh memandangi Dadoushi yang telah pingsan dengan lembut di tanah. Dia kemudian menyaksikan serangan terakhir dari 2 Dadoushi ini tepat sebelum kematian mereka, menewaskan hampir 10 pengawal darah. Hatinya tidak bisa menahan rasa sakit sedikit. Tidak mudah untuk merawat para pengawal darah ini. Untungnya, ada gerakan 3.000 petir sebagai kompensasinya, Fan Ling mengulangi dalam hatinya. Baru setelah itu dia merasa sedikit lebih baik. Dia memiringkan kepalanya dan menatap 2 Dowling kuat lainnya dari Black Skeleton Tomb di 2 area lainnya, yang ditahan oleh 2 sesepuh sampai mereka tidak bisa bergerak. Dengan suara lemah, dia berkata, Mo Erhan, serahkan gerakan 3.000 petir. Jika Anda memenuhi permintaan saya akan meninggalkan Anda dengan mayat utuh. Ekspresi pria parubaya bernama Mo Erhan tampak gelap dan serius saat dia menghindari serangan dari lawan di depannya. Suaranya parau saat dia berkata, Fan Ling, kamu akan menyesali ini. Fan Ling tertawa dingin, saat busur dan anak panah di tangannya sedikit bergoyang, dan menunjuk ke arah Dowling yang kuat. Aura darah terkonsentrasi di ujung panah dan matanya menyusut rapat saat ini. Pada saat tertentu, dia akhirnya menemukan celah dari Dowling, yang dipaksa keluar oleh lawannya. Dia mengendurkan tangannya dan panah darah ditembakkan secara eksplosif. Sesaat kemudian, sebuah panah dengan keras ditembakkan ke dada Dowling yang kuat. Jika aku mati, ayo mati bersama. Dowling yang kuat dari Black Skeleton Tomb juga sangat agresif. Meskipun terkena panah dingin Fan Ling sampai dia terluka parah dengan darah segar berulang kali keluar dari mulutnya, dia membuang senjata di tangannya. Dia dengan gila menahan rasa sakit yang hebat karena tangannya dipotong oleh pisau lawannya saat dia menggunakan tangannya yang lain untuk membungkus lawannya dengan erat. Wajahnya ganas saat dia berteriak, ledakan tulang. Tetuahan, cepat mundur. Ekspresi Fan Ling berubah dan buru-buru berteriak ketika dia melihat wajah orang kuat dari Black Skeleton Tomb tiba-tiba berubah menjadi hijau dan ungu yang aneh. Blar, peringatan Fan Ling baru saja jatuh saat Dowling yang kuat itu tiba-tiba meledak. Riak energi yang kuat dari ledakan menghilangkan hampir setengah kaki tanah dari tanah di sekitarnya. Dowling yang kuat dari Sekte Darah juga telah diledakkan oleh ledakan sampai pakaiannya compang camping dan kulitnya rusak, memperlihatkan daging di dalamnya. Wajahnya pucat karena dia tergantung hanya dengan nafas. Sial, melihat penatuahan, yang telah mempertahankan nyawanya, tetapi untuk sementara kehilangan kemampuan bertarungnya, Fan Ling mengeluarkan kutukan yang keras. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan suara gelap dan dingin, pengawal darah, dengarkan, kelilingi dan bunuh Mo Erhan. Iya, saat perintah Fan Ling jatuh, sisa 20 penjaga darah mengangkat pisau panjang mereka yang memiliki bekas darah yang masih belum mengering. Setelah itu, mereka membawa aura berdarah ke seluruh tubuh mereka saat mereka mengepung dan menyerang Mo Erhan. Mengepung dan membunuh dan dikelilingi dan dibunuh. Kebrutalan ini terjadi di sebidang tanah kosong ini. Dowling yang kuat menjaga Mo Erhan di depan karena puluhan pengawal darah yang kuat menyerang dari segala penjuru dan dia harus berhati-hati terhadap panah dingin dari Fan Ling yang berada di luar pengepungan. Dengan dipaksa untuk dialihkan ke ekstrim seperti itu, pemukaan dipaksa keluar oleh Elder Luo setelah hanya bertahan selama beberapa menit. Meskipun dia juga mempertaruhkan nyawanya untuk menyerang balik dan menyebabkan Elder Luo terluka parah,
Dia juga dipukul oleh telapak tangan yang ganas dan benar-benar pingsan. Blar, orang yang disebut Elder Luo itu memegangi dadanya dan menghembuskan nafas panjang. Dia memuntahkan seteguk darah segar. Saat dia melirik pengawal darah, di mana hanya 10 yang tersisa, serta tetuahan yang terluka parah, dia tidak bisa menahan senyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang di makam tengkorak hitam sekejam ini dan tidak takut mati. Betapa pahitnya pertarungan. Melihat Mo Erhan akhirnya tidak sadarkan diri, Fan Ling yang sedang menarik tali busurnya di luar medan pertempuran, akhirnya menghela nafas lega. Dia dengan sembarangan mengesampingkan busur dan anak panah di tangannya dan dengan cepat berjalan ke depan. Dia kemudian secara acak mengambil pisau panjang dari tangan pengawal darah sebelum dengan keras memotong leher Mo Erhan dengan wajah ganas, benar-benar menghabisinya. Dia menjentikkan ujung pisau dengan lembut dan mengangkat cincin penyimpanan di tangan Mo Erhan. Fan Ling buru-buru membalik semua yang ada di dalamnya. Beberapa saat kemudian, kegembiraan liar yang sulit disembunyikan memenuhi wajahnya. Dia menjabat tangannya dan sebuah gulungan kuno berwarna perak muncul di tangannya yang lain. Hahaha, gerakan 3000 petir telah mendarat di tanganku. Setelah saya berhasil mempraktikkannya, apa yang bisa dilakukan oleh Douwang yang kuat terhadap saya? Hahaha, Fan Ling memegang gulungan itu erat-erat dan tidak bisa menahan diri untuk menghadap ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Sama seperti Fan Ling yang telah melupakan dirinya sendiri dan tertawa terbahak-bahak, kekuatan isap tiba-tiba muncul entah dari mana. Gulungan berwarna perak itu langsung terbang keluar, dan akhirnya dengan sembarangan digenggam oleh sebuah lengan panjang. Hehehe, terima kasih banyak atas kerja keras pemimpin sekte junior Fan Ling. Namun, lebih baik bagi saya untuk mengendalikan teknik ini. Seorang pria berjubah hitam anehnya muncul di dahan pohon. Gulungan di kelas Dou Teknik Kue berwarna perak itu memantul dengan kilau samar di bawah sinar matahari. Dari saat dia mendapatkan gulungan berwarna perak sampai direnggut hanya berjarak sepersekian detik. Setelah mendengar tawa mengejek itu muncul, Fan Ling akhirnya pulih dari perubahan yang tiba-tiba muncul. Ekspresinya tiba-tiba menjadi gelap saat dia perlahan mengangkat kepalanya. Tatapannya tajam saat dia menatap orang berjubah hitam di cabang pohon. Setelah melihat balutan yang sudah dikenalnya, yang telah dia lihat di tempat pelelangan sebelumnya, dia hanya bisa terkejut. Dia segera berkata dengan suara gelap dan dingin, "Ini kamu." Ketika Fan Ling berbicara, 10 pengawal darah ditambah yang tersisa di medan pertempuran, yang masih memiliki kekuatan tempur mulai menghilang dengan kerja tim yang hebat. Secara kebetulan, mereka mengepung pria berjubah hitam di dalam pengepungan mereka. Wajah Penatua Luo juga gelap dan dingin. Sepasang matanya yang sedingin es dipenuhi dengan niat membunuh. Terlepas dari niat orang ini pasti tidak boleh meninggalkan tempat ini hidup-hidup karena dia bentrok dengan operasi mereka. Hehehe, pemimpin sekte junior Fan Ling, kita bertemu lagi. Wajah halus dan tampan di bawah jubah hitam terangkat menjadi senyum mengejek. Xiaoyan bermain dengan gulungan berwarna perak di tangannya, dan tidak peduli dengan pengawal darah yang benar-benar mengelilinginya saat dia tertawa pelan. Serahkan gulungan itu dan aku akan meninggalkan mayatmu dalam keadaan utuh. Pisau panjang di tangan Fan Ling, yang secerah darah cair, diarahkan ke Xiaoyan. Kata-kata gelap dan kucuk dari Fan Ling memiliki niat membunuh yang gelap dan dingin keluar dari mereka. Xiaoyan mengangkat bahunya. Tidak hanya dia mengabaikan Fan Ling, tetapi dia juga menjentikkan tangannya dan gulungan berwarna perak di tangannya diputar dan disimpan ke dalam cincin penyimpanannya. Bagus. Sudut mulut Fan Ling bergerak-gerak saat melihat tindakan Xiaoyan. Warna hijau yang marah muncul di wajah putih pucat Fan Ling. Dua kata itu, yang berisi niat membunuh yang tajam, diludahkan dari mulutnya satu demi satu. Pada saat kedua kata-kata Fan Ling ini berbunyi, 10 penjaga darah plus yang mengelilingi Xiaoyan tiba-tiba berteriak serempak. Douqi yang padat, gelap berwarna darah meluap dari tubuh mereka, dan akhirnya melilitkan seluruh pisau panjang di tangan mereka. Kaki mereka tiba-tiba menginjak cabang pohon dan 10 lebih sosok manusia melesat secara eksplosif ke arah Xiaoyan. Sudut mata Xiaoyan menyapu pengawal darah, yang bergegas dan menyerang dari segala arah. Dia perlahan mengulurkan tangannya dan memegang gagang pedang penguasa Suan berat yang tersembunyi di bagian belakang jubah hitam.
Dia menutup matanya sedikit dan merasakan kekuatan dingin yang kental yang semakin dekat. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya, dan kekuatan yang kuat meletus dari tubuhnya. Bayangan hitam yang sangat besar, membawa kekuatan yang menekan, segera mengangkat penutup jubah hitam itu. Itu seperti roda angin berwarna hitam dengan Xiaoyan di tengahnya saat itu mulai menyebar dengan liar. Dentang, dentang, dentang. Dimanapun roda angin berwarna hitam itu lewat, percikan api berterbangan ke segala arah. Pisau panjang di tangan pengawal darah itu benar-benar terguncang oleh kekuatan yang terkandung di dalamnya sampai mereka jatuh dari tangan mereka. Hanya sejumlah kecil pengawal darah, yang kekuatannya sedikit lebih kuat, hampir tidak bisa menyimpan senjata mereka di tangan mereka. Namun, itu dengan syarat bahwa celah di tangan mereka, antara ibu jari dan telunjuk mereka, mengejang hingga retak. Kaki yang berputar tiba-tiba berhenti dan seiring dengan itu, roda angin berwarna hitam juga menghilang. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan memperhatikan pengawal darah yang telah menyerbu kurang dari setengah meter ke depan, tetapi masih memiliki wajah yang galak. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin. Kakinya tiba-tiba menginjak batang pohon dan mengikuti ledakan energi, tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam secepat kilat. Dia melewati antara serangan 10 plus pengawal darah. Blar-blar, saat tubuhnya melewati, suara teredam berulang kali terdengar. Setiap kali suara teredam dikeluarkan, akan ada blood god yang akan memuntahkan darah segar dan jatuh ke cabang-cabang yang lebat sebelum menghantam tanah dengan keras. Mereka akan berjuang beberapa kali, tetapi mereka semua akhirnya pingsan tanpa daya. Fan Ling mengangkat kepalanya dan menyaksikan pertarungan tajam kilat di udara. Wajahnya yang awalnya gelap dan dingin tiba-tiba menjadi lebih tenang saat ini. Jari kakinya dengan lembut mengangkat pisau panjang berlumuran darah dari tanah. Dia mengulurkan tangannya dan memegangnya erat-erat di dalamnya. Dia segera merobek pakaiannya dan perlahan menyeka bekas darah dari pisaunya. Dengan suara acuh tak acuh, dia berkata, sekitar bintang 4 Dadoushi dengan kekuatan kecil ini, dia masih berani merebut makanan dari mulutku. Dia sangat berani dan sombong. Elder Luo, biarkan aku menangani orang ini. Anda tinggal di sana, hentikan dia jika dia berencana untuk melarikan diri. Ya, pemimpin sekte junior, hati-hati. Orang tua di samping mengangguk sedikit. Dia mengangkat tetuahan lainnya, yang untuk sementara kehilangan kemampuan bertarungnya, dan mundur beberapa langkah. Dari cara Xiaoyan menyerang pengawal darah sebelumnya, dia juga secara kasar melihat kekuatan Xiaoyan. Dalam hal kekuatan dan kelincahan, orang berjubah hitam ini jauh lebih kuat daripada Dadoushi dari makam tengkorak hitam sebelumnya. Namun, terlepas dari bagaimana orang mengatakannya, dia tetaplah seorang Dadoushi. Fan Ling, sebaliknya, sudah menjadi Douling yang asli. Blar, pengawal darah terakhir juga dihancurkan di udara. Darah segar menutupi wajahnya saat dia secara bertahap menutup matanya untuk terakhir kalinya. Setelah kekalahan pengawal darah terakhir, tubuh Xiaoyan secara bertahap turun. Dia memiringkan penggaris berat di tangannya dan darah segar berwarna merah cerah mengikuti tubuh penggaris saat darah itu secara bertahap menetes ke bawah. Kupikir alasanmu mengikuti kami sepanjang jalan pasti karena pecahan peta itu, kan? Fan Ling secara acak membuang pakaiannya, yang telah terkontaminasi oleh darah, saat dia tiba-tiba bertanya dengan suara samar. Penguasa berat itu bergetar sedikit. Wajah muda dan halus di bawah jubah hitam itu tiba-tiba memiliki rasa dingin tambahan. Hehehe, sepertinya keberuntungan tuan muda ini cukup bagus untuk benar-benar bisa mendapatkan harta karun dengan sengaja tidak sengaja. Karena Anda sangat prihatin, saya pikir itu bukan hal yang biasa. Setelah saya kembali ke rumah, saya akan membiarkan ayah mempelajarinya dengan cermat. Dengan pengalamannya, dia seharusnya bisa mendapatkan petunjuk tentang pecahan peta itu. Meskipun tindakan Xiaoyan sangat kecil, itu masih ditangkap oleh Fan Ling, yang telah memperhatikannya dengan cermat. Fan Ling tidak bisa menahan tawa dingin atas penemuannya. Kamu mungkin tidak memiliki kesempatan ini. Sebuah suara tenang keluar dari balik jubah hitam itu. Douqi hijau dengan cepat merembes keluar dari dalam tubuh Xiaoyan sebelum membungkusnya. Apakah begitu? Aku telah melihat terlalu banyak bor sepertimu, yang alasannya ditempati oleh harta karun di wilayah sudut hitam. Namun, akhir-akhir mereka tampaknya tidak ada gunanya.
Fan Ling mengangkat alisnya dan mengeluarkan tawa dingin yang gelap. Douqi yang gelap, dingin, dan berwarna darah juga perlahan-lahan melonjak keluar dari tubuh Fan Ling. Aroma berdarah segera meresap di udara. Saat aroma berdarah meresap ke tempat itu, punggung Fan Ling menjadi sedikit bengkok. Dia seperti binatang buas yang telah menemukan mangsanya. Jejak darah berangsur-angsur muncul di matanya, memberikan penampilannya aura liar dan mengerikan. Kaki Fan Ling dimasukkan jauh ke dalam tanah. Pada saat tertentu, raungan rendah tiba-tiba keluar dari tenggorokan Fan Ling. Dia menginjak kakinya dan tubuhnya seperti anak panah yang meninggalkan busur. Dalam sekejap, dia muncul di depan Xiao Yan. Pisau panjang tajam di tangannya, yang diselimuti warna darah Douqi, membawa suara tajam dari udara yang diiris saat itu dengan kejam menusuk ke bawah. Serangan kuat dari Fan Ling ini menghasilkan ledakan sonik yang menusuk telinga tanpa henti di udara. Penguasa hitam besar itu tiba-tiba maju. Douqi berwarna hijau di atasnya sama padatnya dengan cairan kental yang kental. Setelah itu bertabrakan dengan pisau darah. Klaang, klaang. Suara logam yang bertabrakan terdengar dan sejumlah besar percikan api berceceran. Campuran riak energi berwarna hijau dan merah, dua warna menyebar dari titik kontak antara pisau dan penggaris. Ini secara langsung dan dengan kasar memotong setengah kaki tanah dari tanah, tempat kedua belah pihak berdiri. Tanah beterbangan dan memenuhi langit. Xiao Yan merasakan lengannya yang hampir mati rasa dan wajahnya di bawah jubah hitam berubah sedikit. Lawannya memang layak menjadi Douling yang kuat. Kekuatan ini tidak diketahui berapa kali lebih kuat daripada Dadoushi. Itu hanya mengapa Douqi orang ini memiliki semacam perasaan kurus. Dengan kekuatan Xiao Yan, dia mungkin bisa bersaing dengan Douling yang kuat untuk beberapa pertukaran tanpa menggunakan teknik Dou, tetapi dia akan sangat menghabiskan Douqi-nya. Namun, serangan dari Fan Ling sebelumnya, yang tampaknya sangat ganas, tidak sekuat yang diharapkan Xiao Yan. Orang ini memiliki kekuatan yang sangat besar saat pisau dan penguasa bersentuhan. Kaki Fan Ling dan Xiao Yan bertarung dalam beberapa pertempuran satu sama lain dengan cara yang seperti kilat. Setelah itu, penguasa berat pihak lain jatuh melintang, dan mereka mundur beberapa langkah. Fan Ling merasakan sedikit rasa sakit, yang tersisa di kakinya, dan tidak bisa menahan perasaan sedikit shock di hatinya. Apa yang ayah katakan memang benar. Meskipun metode Ki Sekte darah kami sombong dan aneh, itu terlalu bergantung pada kekuatan eksternal. Hal ini menyebabkan Douqi dalam tubuh seseorang tidak dapat mencapai kondisi terkondensasi. Ini sedikit merugikan saat bertarung dengan orang lain. Namun, untungnya orang ini hanya dari kelas Dadoushi. Tidak sulit untuk menghabisinya. Sebuah pikiran dengan cepat melintas di hati Fan Ling. Dia tiba-tiba melemparkan senjata di tangannya ke samping. Wajah aslinya yang putih pucat juga berubah menjadi merah cerah. Setelah perubahan ini, warna darah dengan cepat muncul di telapak tangannya. Itu akhirnya meresap ke dalam benang demi benang. Hanya dalam sekejap mata, sepasang telapak tangan darah, mirip dengan yang digunakan Fan Lao sebelumnya untuk membunuh Elder King, muncul di tangan Fan Ling. Tidak peduli siapa Anda sudah tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk menyesali pilihan Anda hari ini. Namun, untuk berterima kasih karena telah membawakanku kabar baik bahwa pecahan peta memiliki nilai rahasia, aku akan membiarkanmu menjadi mayat yang layu setelah kamu mati. Bau darah yang menyebabkan orang ingin muntah berulang kali dikeluarkan dari kedua telapak tangan. Fan Ling mengangkat kepalanya dan tersenyum lebar pada Xiao Yan. Kakinya tiba-tiba mendorong dari tanah dan tubuhnya berubah menjadi kabut berdarah yang segera melesat secara eksplosif ke arah Xiao Yan. Saat dia melambaikan telapak tangannya, kabut darah pada dasarnya memenuhi langit dan tanah di sekitar mereka. Telapak tangan berdarah yang mengubah tulang. Melihat telapak tangan Fan Ling telah berubah menjadi telapak tangan aneh yang berlumuran darah segar, dua tetua sekte darah di luar medan pertempuran tidak bisa membantu tetapi terkejut. Mereka bertukar pandangan dan berkata, sungguh tak terduga bahwa pemimpin sekte bahkan telah mengajari pemimpin sekte junior teknik Dou semacam ini. Dapat dianggap bahwa orang berjubah hitam telah bertabrakan dengan ujung tombak oleh dirinya sendiri. Hei, dia pantas mendapatkannya. Dia berani merampok sesuatu milik sekte darah kita. Jika itu aku akan menguras semua darahnya saat dia masih hidup.
Tetuahan yang telah kehilangan kemampuan bertarungnya tertawa jahat. Sepasang mata hitam gelap di bawah jubah hitam menatap tajam ke arah kabut berwarna darah yang keluar dengan paksa. Dia mengendus bau darah yang menyebar kemana-mana. Persepsi spiritualnya yang luar biasa menyebabkan Xiao Yan dengan jelas merasakan kekuatan ganas dari telapak tangan darah di dalam kabut berwarna darah. Orang kecil, hati-hati. Kekuatanmu saat ini tidak sebanding dengan Dowling yang kuat. Pengingat Yao Lao terdengar di hati Xiao Yan. Itu mungkin tidak benar. Xiao Yan tertawa pelan. Dia benar-benar perlahan menutup matanya. Dalam roh penerimaan di tengah pusaran di tubuhnya, gumpalan api berwarna hijau mulai menyembur keluar seperti gunung berapi. Akhirnya, itu mengikuti jalan misterius dan aneh saat itu mulai beredar dengan cepat di dalam tubuhnya. Anda sedang memikirkan, mengikuti sirkulasi aneh dari nyala api berwarna hijau. Xiao Yan, yang matanya tertutup tiba-tiba dan samar-samar merasakan energi yang kuat yang diisi dengan keliaran dengan cepat merembes keluar dari semua bagian tubuhnya saat nyala api beredar. Aroma berdarah yang memenuhi udara menerkamnya. Kekuatan gelap dan dingin di dalam kabut berdarah seketika mencapai tubuh Xiao Yan. Namun, saat kabut berdarah hendak membungkus tubuh Xiao Yan di dalamnya, mata di bawah jubah hitam itu tiba-tiba terbuka. Api berwarna hijau melesat secara eksplosif dari matanya. Kekuatan yang kuat, yang tidak lebih lemah dari siapapun yang hadir di medan pertempuran, tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan. Tangan Xiao Yan terulur dari jubah hitam dengan cara seperti kilat dan nyala api berwarna hijau diselimuti di atasnya. Saat raungan gemuruh terdengar di dalam hatinya, telapak tangannya membawa kekuatan yang berapi-api yang bisa memindahkan gunung dan membalikkan lautan saat itu menghantam kabut berdarah di depannya. Perubahan pertama, dari api langit 3 perubahan misterius, perubahan teratai hijau. Ledakan, sepasang telapak tangan berdarah dan telapak tangan berwarna hijau saling bertabrakan dalam kabut berdarah. Gelombang udara yang menakutkan tiba-tiba menyebar dari kedua tangan mereka, menyebabkan dua tetua sekte darah, yang berada di samping, tidak punya pilihan selain dengan cepat mundur saat ekspresi mereka sedikit berubah. Hanya ada keheningan sesaat setelah kedua telapak tangan bertabrakan di dalam kabut berdarah, sebelum suara melengking yang mengandung rasa takut terdengar, api. Sialan, kamu benar-benar memiliki api surgawi. Ledakan. Suara melengking baru saja jatuh saat gelombang udara panas lain menyebar dari dalam kabut berdarah. Saat gelombang udara menggulung, kabut darah yang menyelimuti udara dan daratan langsung terpanggang oleh udara panas hingga semakin menipis. Bluk, suara darah yang dimuntahkan tiba-tiba terdengar di dalam kabut berdarah yang secara bertahap menipis. Dengan cepat mengikuti ini, bayangan menempel di dekat tanah saat melesat keluar dari kabut berdarah. Kakinya meninggalkan bekas luka yang dalam, hampir 10 meter di tanah sebelum akhirnya dia bertabrakan dengan keras ke batang pohon. Bahunya bergetar dan batang pohon itu langsung terbelah menjadi dua. Dengan punggung bersandar di batang pohon, kaki sosok manusia menjadi lemah dan tubuhnya roboh. Tangannya menopang dirinya di tanah saat darah mulai menetes dari sudut mulutnya. Suara napas yang serak dan terburu-buru terdengar berulang kali, seperti teriakan pemimpin sekte junior. Tatapan kedua tetua sekte darah melesat ke arah sosok manusia, yang berada dalam kesulitan yang sangat mengerikan. Wajah mereka berubah drastis saat mereka tiba-tiba berteriak tanpa sadar. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Fan Ling akan berubah menjadi keadaan yang begitu menyedihkan oleh seseorang, yang kekuatannya hanya sebesar Da Dousi, setelah dia menggunakan teknik Dou yang ganas dan aneh seperti telapak tangan jahat transformasi tulang. Seluruh tubuh Fan Ling gemetar saat dia berdiri dari tanah. Dia menunduk dan mengamati tangannya yang hangus. Sok tanpa sadar melintas di wajah pucatnya. Dia mengeluarkan beberapa batuk hebat saat dia mengangkat kepalanya dan menyapu pandangannya ke arah kabut berdarah yang secara bertahap menipis. Mengikuti keheningan mereka bertiga, area ini juga berubah menjadi suasana yang sunyi. Namun, sesaat kemudian, suara langkah kaki perlahan terdengar dari kabut darah samar, menyebabkan ekspresi ketiganya berubah total. Suara langkah kaki secara bertahap menjadi lebih keras dan lebih jelas. Kabut berdarah juga menghilang dengan tenang. Sosok manusia, yang benar-benar terbungkus dalam api berwarna hijau, muncul di hadapan mereka bertiga.
Saat mereka melihat sosok manusia, yang seluruh tubuhnya dibungkus oleh api hijau dan merasakan nafas panas sedikit merembes keluar, dua sesepuh dari Sekte Darah merasakan bahwa douki di tubuh mereka mulai sedikit tersumbat saat beredar. Mata mereka segera menyusut saat mereka tanpa sadar mengeluarkan teriakan terkejut, di tubuhnya apakah api surgawi. Metode Ki Sekte Darah agak tidak ortodoks dan sengaja mengambil rute gelap dan dingin. Elemen api dan segala sesuatu tentangnya adalah musuh alami yang lain. Tentu saja, penaklukan timbal balik ini hanya berkaitan dengan jenis api biasa douki. Jika mereka bertemu dengan api alami bumi dan langit, seperti api surgawi, itu akan seperti seekor tikus yang bertemu dengan seekor kucing. Pertemuan semacam ini berarti penindasan mutlak di mana tidak ada kekuatan balasan sedikit pun. Dalam aturan pertama dari Sekte Darah, tertulis bahwa jika mereka bertemu orang yang kuat dengan api surgawi, mereka harus segera mundur. Dari sini, bisa dilihat sejauh mana metode Ki dari Sekte Darah akan ditekan oleh api surgawi. Selain itu, ketika seseorang dari Sekte Darah harus bertarung dengan seseorang yang memiliki api surgawi, mereka akan mengalami kesulitan menampilkan bahkan 50 atau 60% dari kemampuan tempur mereka. Namun untungnya tidak banyak orang di dunia ini yang memiliki api surgawi. Oleh karena itu, orang-orang dari Sekte Darah jarang bertemu dengan orang kuat yang memiliki api surgawi. Sebaliknya, kali ini, kelompok Fanling ditakdirkan menjadi sangat tidak beruntung. Api berwarna hijau yang menyelimuti tubuh Xiao Yan sedikit berkurang, memperlihatkan wajah yang halus dan tampan, yang masih sangat muda sehingga membuat seseorang tidak bisa berkata-kata. Dia menatap wajah kaget ketiga pria itu dan tersenyum sedikit. Namun, senyuman itu mengandung sedikit rasa dingin. Kamu sebenarnya siapa? Mengapa Anda ingin melawan Sekte Darah kami? Selama Anda mundur, saya akan menggunakan nama pemimpin Sekte Junior dari Sekte Darah untuk bersumpah bahwa saya pasti tidak akan melanjutkan masalah ini. Fanling berdiri dan berjuang untuk berkumpul bersama dengan dua sesepuh saat dia berteriak keras. Kamu ingin menunda sampai Fan Lao bergegas. Senyum Xiao Yan cerah, tapi menyembunyikan rasa sedingin es. Dalam satu kalimat, dia mengungkapkan tujuan Fanling. Ekspresi wajah Fanling berubah sedikit saat mendengar ini. Matanya menatap tajam ke wajah, yang jauh lebih muda darinya. Dia mengalami kesulitan membayangkan bagaimana, pada usia yang begitu muda, pihak lain memiliki api surga yang menakutkan, yang bahkan ditakuti oleh ayahnya, serta pikiran yang luar biasa. Pemimpin Sekte Junior, pergi dulu. Aku akan menahannya. Dengan kekuatan pemimpin Sekte, saya pikir dia seharusnya menyelesaikan masalah dengan Penatua King dari Sky Serpent Mansion. Selama kita menundanya sebentar, kita akan bisa bertahan sampai pemimpin Sekte datang. Elder Luo, yang masih memiliki kekuatan tersisa, memegang pisau panjang di tangannya. Meskipun ketakutan akan api surgawi memenuhi hatinya, dia adalah satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk bertarung dengan pihak lain saat ini. Fanling mengatupkan giginya saat dia mendengar kata-kata Penatua Luo. Tanpa ragu-ragu, dia menyeret tubuhnya yang terluka, berbalik, dan lari. Melihat Fanling yang tidak segan-segan berbalik dan kabur, Xiao Yan tiba-tiba tersenyum. Tubuhnya tidak bergerak, Fanling berbalik dan lari agak jauh. Ketika dia tidak merasakan pertempuran sengit di belakangnya, keraguan muncul di dalam hatinya. Keraguan ini baru saja muncul ketika di sudut matanya yang tidak pasti dia menangkap kilatan bayangan 7 warna. Bayangan 7 warna itu lenyap dari matanya dalam sekejap tetapi tidak diabaikan oleh Fanling, yang seperti burung di tepian. Kakinya dimasukkan ke dalam tanah, meluncur dan membuat bekas luka di dalamnya. Kecepatan di mana dia bergegas ke depan terhenti. Namun, dia tidak menemukan apa-apa saat pandangannya menyapu ke segala arah. Dia mengerutkan alisnya. Dia baru saja akan terus melarikan diri ketika rasa sakit yang hebat, seperti lubang yang dibor melalui jantungnya, menyebar dari dadanya. Fanling perlahan menundukkan kepalanya dan secara tidak sengaja melihat bayangan 7 warna yang masuk melalui punggungnya dan menembus dadanya. Setelah bayangan 7 warna menembus dadanya, itu berubah menjadi ular kecil 7 warna yang bahkan tidak sepanjang setengah kaki di bawah mata Fanling. Mata Fanling menatap tajam pada sepasang mata ular yang menyihir dan tidak biasa milik ular kecil itu.
Fan Ling tidak dapat mengerti mengapa ia telah menembus pertahanan Dowlingnya seolah-olah itu menembus dadi kacang. Aku akan mati kali ini. Rasa sakit yang hebat yang ditularkan dari dadanya menyebabkan penglihatan Fan Ling berangsur-angsur kabur. Saat dia akan pingsan, dia dengan paksa memutar kepalanya. Tatapannya melewati celah di hutan dan dia secara tidak sengaja melihat api hijau di sebidang tanah kosong itu tiba-tiba menjadi lebih kuat. Dia juga mendengar dua tangisan melengking yang menyedihkan. Di bawah penindasan mutlak dari api surgawi, kedua sesepuh, satu terluka ringan sementara yang lain terluka parah, tidak mungkin bertahan di tangan Xiao Yan, yang kekuatannya tiba-tiba melonjak. Tubuh Fan Ling menabrak tanah dengan keras dan kelopak matanya terkulai perlahan. Dia samar-samar bisa melihat jubah hitam. Itu perlahan lewat di antara pepohonan dan berjalan ke arahnya. Mengikuti pergerakan langkah kaki, nyala api berwarna hijau di tubuh Xiao Yan secara bertahap mundur kembali ke dirinya. Ki itu, yang sebanding dengan Dowling yang kuat juga diam-diam ditarik pada saat ini. Langkah kaki Xiao Yan berhenti di depan mayat Fan Ling. Ki-nya sekali lagi kembali ke kekuatan Dadoushi, sementara ekspresinya agak pucat. Dia terbatu keras beberapa kali saat dia menundukkan kepalanya dan melihat tangannya yang sedikit terbakar yang disebabkan oleh energi yang terlalu kuat. Dengan tawa pahit yang tidak disengaja, dia berbisik, kekuatan Skyfire Tree Misterius Cheng ini memang cukup bagus. Sayangnya, kerusakan yang ditimbulkannya pada tubuh juga cukup besar. Sungguh tak terduga bahwa Anda benar-benar berhasil mempelajari salah satu perubahan di antara perubahan misterius tiga api langit. Hanya saja Anda masih belum mahir menggunakannya secara maksimal. Jika tidak, Anda hanya akan sedikit lelah dan cedera seperti itu, paling tidak akan muncul. Suara aneh Yao Lao terdengar di hati Xiao Yan. Dia merasa sangat terkejut karena Xiao Yan berhasil meraba-raba cara menggunakan perubahan misterius tiga api langit dalam 1 bulan. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia mengembalikan Heaven Swallowing Python kembali ke lengan bajunya dan menurunkan tubuhnya untuk melepas cincin penyimpanan di jari Fan Ling. Setelah itu, dia dengan cepat mencari di dalamnya dan mengeluarkan kotak giok dingin. Mulut Xiao Yan terasa agak kering saat dia melihat kotak giok dingin di tangannya, yang nilainya bisa disebut menakutkan. Bahkan dengan kekuatan mentalnya, jantungnya juga mulai berdebar kencang saat ini. Setelah dia menghirup udara dalam-dalam, Xiao Yan tidak membuka kotak batu giok yang dingin itu. Sebagai gantinya, dia melemparkannya ke cincin penyimpanannya sendiri. Setelah itu, dia mulai membalik bagian dalam ring penyimpanan dengan liar. Sesaat kemudian, pecahan peta kuno muncul dan muncul. Ketika dia membuka fragmen peta, garis-garis yang dikenalnya, serta setengah dari gambar setan dan unik itu, muncul di pandangan Xiao Yan. Aku akhirnya bisa menguasainya. Xiao Yan memegang potongan peta saat kegembiraan melonjak ke wajahnya. Dia dengan hati-hati menyimpan peta itu ke dalam cincin penyimpanannya dan menghela napas panjang. Anak kecil, cepat pergi. Saya telah merasakan ki dari Fan Lao. Xiao Yan baru saja menyimpan pecahan peta saat suara Yao Lao segera terdengar. Hati Xiao Yan tiba-tiba menegang. Namun, saat dia hendak berbalik, tubuhnya tiba-tiba berhenti. Dia berbalik sekali lagi dan dengan kejam memukul kepala Fan Ling. Hanya ketika dia mendengar suara tulang yang hancur, dia merasa benar-benar yakin. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang menerjang ke dalam hutan lebat. Sekitar 10 menit setelah Xiao Yan menghilang, sosok berwarna merah melintas di langit bagian hutan pegunungan ini. Sesaat kemudian, tubuhnya tiba-tiba tampak kaku saat dia menatap sebidang tanah kosong. Ekspresinya sangat gelap dan dingin saat dia memandangi mayat di tanah kosong. Bayangan merah menyala dan turun, mendarat di tanah kosong. Tatapannya menyapu tubuh pengawal darah satu persatu. Akhirnya, matanya menyusut tiba-tiba saat mereka berhenti di mayat lebih dari 10 orang yang pakaiannya dijahit tengkorak di atasnya. Suara berderit muncul saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Tatapan sosok merah menyapu mayat di semua tempat, tapi dia tidak menemukan yang ingin dia temukan. Dia mulai melihat sekeliling dengan terburu-buru dan sesaat kemudian, tubuhnya berubah menjadi bayangan merah kabur dan menyerbu ke dalam hutan lebat. Bayangan merah tiba-tiba berhenti di dalam hutan lebat. Seluruh tubuhnya gemetar saat dia melihat mayat di tanah. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan ganas dengan wajah pucat.
Setelah meraung beberapa saat, gemuruh akhirnya mulai menghilang secara bertahap. Van Lao dengan tergesa-gesa berjalan mendekati mayat Van Ling. Kilatan darah semakin pekat di tangannya saat dia menutupi kepala Van Ling. Mengikuti tanda darah bercahaya, setetes darah cair yang aneh tiba-tiba mulai merembes keluar dari belakang kepala Van Ling dan akhirnya muncul di depan Van Lao. Wajah Van Lao dipenuhi dengan permusuhan yang dingin dan gelap. Dia melambaikan tangannya dan cairan darah pecah, berubah menjadi layar darah kecil. Di dalam layar darah itu, sesosok manusia, yang seluruh tubuhnya ditutupi oleh api berwarna hijau, sebagian muncul. Karena layar darah terlalu tipis, bagaimanapun, Van Lao tidak dapat dengan jelas melihat penampilan sebenarnya dari sosok manusia. Blar, pemeriksaan darah berlanjut selama setengah menit sebelum tiba-tiba pecah. Black Skeleton Tom bagus. Van Lao perlahan membungkukkan tubuhnya dan membawa mayat Van Ling. Setelah itu, dia berjalan keluar dari hutan lebat dengan ekspresi redup. Suara itu, yang dipenuhi dengan begitu banyak permusuhan hingga membuat orang-orang bergidik perlahan bergema di tempat itu. Tidak peduli siapa itu, selama aku tahu siapa yang melakukan ini, aku pasti akan membiarkan dia menderita rasa sakit karena dagingnya dipotong oleh 10.000 pisau. Sekian dulur alur cerita Battle Through the Heavens Season 5. Tunggu next episode-nya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Terima kasih.